Kasus kali ini nampaknya aku membawakan tentang seorang mertua durjana yang menginginkan menantunya sendiri bahkan saat suami tengah mencari kerja. Kejadian ini nampaknya baru saja terjadi di bulan Oktober 2023. Seorang wanita berusia 32 tahun bernama Fitria Almunar tinggal di perumahan Simar Amarta, Surabaya. Hidup sebagai anak yang pintar bahkan saat dirinya lulus SMA, kuliah di Universitas Terbuka jurusan Manajemen Bisnis. Dikenal pintar bahkan dirinya pun mendapatkan IPK tertinggi di jurusannya. Meski pendiam tak punya banyak teman namun dirinya pun tak pernah punya masalah. Berasal dari keluarga di kalangan pendidikan, sang ibu guru bahkan kini tengah menjadi kepala sekolah sementara sang ayah pegawai negeri. Menurut orang tua, sang anak Fitria tak pernah punya musuh dan tak pernah punya masalah, dikenal sebagai gadis pendiam. Bertemu dengan Muhammad Sueb asal Pasuruan, berkenalan dengan Sueb hingga akhirnya mereka dekat satu sama lain. Merasa cocok hingga berpacaran, pasangan ini pun tak lama berpacaran hingga akhirnya memilih menikah. Di awal hubungan mereka tak direstui keluarga. Pasalnya, Sueb sendiri belum bekerja dan Fitria sendiri masih kuliah, sementara keluarga Sueb, sang ayah yang duda, nampak tak bekerja puluhan tahun. Namun karena cinta saat itu, Fitria tetap memilih Sueb sebagai sang suami dan akhirnya memilih menikahi Sueb. Padahal saat itu dengan jelas Sueb belum punya pekerjaan. Usai menikah, Fitria sendiri pindah ke rumah sang suami Sueb di Pasuruan, yang ternyata berdampingan dengan ayah Sueb sendiri. Di awal semuanya baik-baik saja, mertua juga tak ada yang aneh-aneh dan tak ada masalah. Baru 2 bulan menikah ternyata Fitria kini tengah hamil. Kehamilan ini pun jadi berita yang bahagia untuk keluarga dari Fitria yang di awal tak menyetujui. Sueb ternyata masih menganggur di bulan ke-6 sang istri hamil. Tak pernah ada masalah, tak pernah ada keluhan dari Fitria. Bahkan Fitria pun menjalani semua ini dengan baik-baik saja. Meski belakangan Fitria merasa kalau mertuanya aneh, kerap marah-marah, bahkan pandangannya kepada Fitria berbeda. Tepatnya di tanggal 30 Oktober 2023, saat Sueb ada panggilan wawancara tes kerja, Fitria mendoakan sang suami. Saat Sueb kerja, Fitria hanya berdua dengan mertuanya sendiri. Fitria seperti biasa beres-beres bahkan mengobrol dengan mertuanya. Saat itu keduanya membahas tentang hutang-hutang Sueb hingga akhirnya memutuskan akan menjual TV mereka. Tak lama Fitria usai beres-beres, Fitria pun langsung mandi. Tak merasa ada yang aneh, bahkan tanpa Fitria tahu, ternyata sang mertua tengah mengintip dirinya yang tengah mandi. Usai mandi ganti baju, Fitria pun langsung masuk ke kamarnya. Tanpa Fitria sadari, ternyata sang mertua mengikuti dari belakang dan memeluk Fitria di kamar. Berontak Fitria saat itu, bahkan Fitria menjerit dan mengancam akan melaporkannya kepada pihak polisian. Takut ancaman Fitria, tak lama sang mertua mengambil senjata tajam di dapur dan masuk lagi ke kamar Fitria, beberapa kali menikam Fitria hingga akhirnya Fitria pun tak bernyawa. Mertua dari Fitria panik hingga akhirnya kabur ke rumah tetangganya dan bersembunyi di sana. Beberapa jam kemudian ternyata Sueb pulang ke rumah dengan penuh bahagia karena dirinya ternyata diterima bekerja. Sueb tak menyadari saat masuk rumah dirinya menemukan sang istri sudah tak bernyawa berlumuran darah. Sueb yang panik histeris akhirnya meminta tolong pada warga hingga akhirnya warga berdatangan ke rumah Sueb dan langsung membawa Fitria ke rumah sakit hingga melaporkannya pada pihak polisian. Menurut tetangga sendiri melihat ada kecurigaan antara mertua Fitria dengan Fitria saat itu hingga akhirnya pihak kepolisian mencari mertua Fitria yaitu ayah dari Sueb. Bahkan para tetangga pun menunjukkan di mana ayah dari Sueb bersembunyi. Tak lama pihak kepolisian langsung mengamankan Hoir, ayah dari Sueb, yang juga ternyata memang benar pelaku penganiayaan dan pembunuhan atas Fitria. Sueb sendiri diamankan tanpa perlawanan kepada pihak yang berwajib. Mengamankan Koir di sana, akhirnya Koir pun mengakui dirinya pelakunya dengan alasan saat itu ingin memperkaos Fitria, namun Fitria melawan hingga mengancam, membuat Koir takut. Keluarga dari Fitria yang sedang meminta Koir diadili dan dihukum seberat-beratnya. Sementara Sueb, suami dari Fitria sendiri, tak menyangka sang ayahlah yang menghancurkan hidupnya, menghabisi anak dan istrinya Sueb. Menurut tetangga, Koir sendiri dikenal sebagai duda yang memang sudah lama ditinggalkan sang istri. Bahkan Koir dikenal sebagai preman kampung, kerap minum-minum dan dirinya tak pernah bekerja puluhan tahun. Kehidupannya selama ini hanya ditanggung oleh sang anak Sueb. Tak pernah terlihat tampak baik kepada Fitria, hidupnya biasa saja. Belakangan kerap marah-marah kepada Fitria menurut para tetangga di sana. Diamankan dan diadili, Koir, ayah dari Sueb, mendapatkan ancaman hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Mengaku menyesal namun semuanya harus dipertanggungjawabkan. Sueb sebagai suami yang merasa kehilangan dirinya pun malu kepada mertuanya. Bahkan Sueb langsung meminta maaf kepada keluarga Fitria yang memang benar-benar merasa kehilangan Fitria.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.